Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita Selasa 18 Juli 2023. Seperti biasa, bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Dari bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 2 ayat 1-15a akan kita dengarkan bagaimana penindasan terhadap orang-orang Israel dan pembuangan bayi-bayi yang laki-laki, juga termasuk Musa yang dihanyutkan dan kemudian diambil oleh putri Firaun, dan akhirnya Musa namanya diberikan kepada bayi itu. Dan kemudian Musa bertambah besar dan akhirnya ia membela bangsanya. Sedangkan dalam bacaan Injil, Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di kota-kota itu ia membuat banyak mukjizat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pastilah mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang ingin saya sampaikan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Allah memakai berbagai macam cara untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah kita mendengar beberapa waktu yang lalu, Yusuf dijual ke Mesir, dimaknai untuk menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Kini tampillah tokoh Musa yang diselamatkan dari kejahatan Firaun. Musa diambil dari air oleh putri Firaun, diangkat menjadi anaknya dan menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan Mesir atau perbudakan Mesir lebih tepat. Allah menggunakan banyak cara untuk menyampaikan maksudnya, menyelamatkan bangsanya. Maka permenungan yang pertama, apakah kita juga menyadari karya-karya Allah yang seringkali tidak kita duga? Karya Allah yang ingin menyelamatkan kita manusia. Lalu apa tanggapan kita? Maka permenungan yang pertama saya menyampaikan pertanyaan. Sudahkah kita melihat karya-karya Allah dalam setiap
tindakan peristiwa yang kita alami, sekalipun tidak masuk dalam pola pikir kita. Yang kedua, dari bacaan Injil, untuk mengerti kehendak Allah dan melaksanakan perlulah tanggapan. Kita melihat kota-kota yang tidak bertobat dikecam Yesus, Korazim, Betsaida. Mengapa? Sekalipun di kota-kota itu banyak mukjizat terjadi, banyak karya Yesus, namun mereka tidak mau bertobat, tidak mau menanggapi dengan pertobatan sejati. Karena pertobatan sejati berarti saya meninggalkan ego saya dan kemudian mencari dan melaksanakan kehendak Allah. Tanda-tanda sudah dibuat Yesus, tetapi mereka tidak menanggapinya. Ibaratnya anggur yang baru dimasukkan dalam kilpat yang lama, hancur dua-duanya. Ibaratnya orang meniup seruling, tapi orang tidak menari. Seharusnya ketika Yesus menyampaikan kehendak Allah lewat mukjizat-mukjizatnya, orang harus menanggapi dengan meninggalkan egoisme, kemudian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang dinyatakan dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang disebut dengan pertobatan. Kembali menempatkan Allah di dalam hidup mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bolehlah kita sekarang bertanya, berhadapan dengan banyak peristiwa atau pekerjaan-pekerjaan Bapa lewat pribadi, peristiwa, pengalaman kita sehari-hari, sudahkah kita menanggapi dengan pertobatan? Ataukah kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Dan mukjizat Allah tidak perlu kita cari yang jauh-jauh, yang hebat-hebat. Bahwa kita boleh bangun dengan tetap bernafas, boleh beraktivitas setiap hari. Ini adalah mukjizat Allah. Tanggapan yang paling penting hanya satu: mendasarkan hidup dan karya kita kepada Allah, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Tirus dan Sidon memang tidak tahu apa yang dibuat oleh Allah. Atau dengan kata lain, mukjizat tidak di sana, maka tidak mengerti. Tapi justru Korazim dan Betsaida mengalami, melihat karya Allah, tetapi tidak bereaksi. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Allah mengalami banyak mukjizat, banyak pekerjaan Yesus. Harusnya kita bereaksi positif, bertobat, kembali menempatkan Yesus di dalam hidup kita. Dasar hidup kita, tindakan kita adalah Yesus sendiri. Maka bertobat berarti kita menempatkan kembali Yesus di tengah-tengah hidup kita. Semoga kita
hidup kita, karya-karya kita merupakan tanggapan dan perwujudan iman kita kepada Allah dengan berani meninggalkan ego kita dan mendasarkan hidup, karya dan tindakan kita pada sabda-sabdanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena putra-Mu bekerja mendampingi kami. Namun tak jarang kami kurang peka sehingga kurang memberikan tanggapan yang benar. Mampukanlah kami untuk menyadari hal itu, dan semoga dengan demikian kami kau mampukan untuk menjadikan hidup kami tanggapan bagi sabda dan karya putra-Mu. Biarlah kami semakin menyadari itu dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan tetap terus mencari dan mencari kehendak-Mu. Semoga akhirnya hidup dan karya-karya kami benar-benar merupakan pujian bagi nama-Mu. Bapa, bantu umat-Mu yang lemah imannya, yang kadang-kadang ragu akan penyertaan-Mu. Biarlah mereka semakin menyadari bahwa kekuatan terletak hanya pada sabda-Mu sendiri, sehingga kami tetap menempatkan putra-Mu di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, sehingga mereka mengalami penyertaan-Mu. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, usahanya Engkau beri keberhasilan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, saya himbau, bahkan setengah saya wajibkan mematuhi protokol kesehatan untuk kesehatan kita dan sesama kita. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker, jauhi kerumunan. Booster kedua, pola hidup sehat, dan yang terpenting bersama-sama menjaga kesehatan sendiri maupun orang lain. Dengan demikian kita akan boleh tetap mengalami keselamatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama virus corona. Saya masih menghimbau, mengajak, mengingatkan, nanti sore jam 6 ada misa inkulturasi berbahasa Jawa dengan gamelan menyambut malam 1 Suro, yang akan dilanjutkan dengan pemberkatan gedung serbaguna yang baru, gedung Mariana Salet dan gedung Berti. Sekalipun isinya belum ada, tetap diberkati agar segera bisa dipakai. Dan harapan saya, pelan-pelan gedung akan terisi, karena saya yakin umat akan peduli pastoral kita, gedung kita, dan gereja yang terus berkarya. Maka kami menunggu partisipasi panjenengan untuk mengisi
gedung serbaguna kita. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja dengan cara masing-masing. Sungguh diperlukan doa-doa untuk perkembangan gereja kita. Bagi para penanggung jawab gereja, baik itu di PPH, Tuan Tua Wilayah, para podiakon, katekis, semuanya yang bekerja untuk gereja diberi kesehatan dan kemudahan dalam pelayanan. Dengan tenaga dan juga dengan dana, harapannya kita akan sungguh bisa menjadi orang yang menggereja dengan sebaik-baiknya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.